perhubungan, ini ada telekomunikasi dan transportasi. Yang akan kita lihat nih, biasanya terkait dengan telekomunikasi nanti ada yang namanya regulasi, itu peraturan ya telekomunikasi di Indonesia. Lalu nanti kita lihat sejarah perkembangan internet, lalu sejarah perkembangan bidang komunikasi mobile, dan nanti kita lihat komputer di bidang telekomunikasi. Nah, itu yang satu poin pertama. Poin yang kedua kita lihat komputer di bidang perhubungan dan transportasi. Jadi di Indonesia ini ada yang namanya BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Ini lembaga yang berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi Indonesia. Nah, ini tuh kalau saya perhatikan dia badan yang independen. Jadi tidak terkait dengan misalnya lembaga semacam Kementerian Kominfo yang menangani masalah telekomunikasi itu enggak ya. Jadi di sini seakan-akan dianggap regulator telekomunikasi. Jadi di situ tuh melibatkan banyak komponen ya. Ada Dirjen Pos Telekomunikasi, ada Dirjen Perhubungan, lantas ada Departemen Komunikasi dan Informatika, Depkominfo ya. Nah, di sini sebetulnya departemen yang tadi saya sebut, di situ yang menangani masalah sistem manajemen frekuensi. Jadi penggunaan frekuensi radio, frekuensi yang digunakan untuk penyiaran semacam TV, lalu frekuensi untuk, komunikasi. Itu semua diatur ya di departemen tadi. Lalu di sini juga yang memberikan sertifikasi peralatan radio. Jadi yang membuat standar bahwa standar dari sebuah perangkat radio, terutama yang digunakan untuk komunikasi itu seperti apa. Nah, badan tadi yang mengatur. Nah, kalau BRT itu kan lembaga yang berfungsi sebagai regulator telekomunikasi di Indonesia. Nah, di situ sebetulnya yang terlibat itu sangat banyak ya. Jadi ada dari sisi pemerintah dan ada juga sebagian dari pihak swasta. Nah, di sini ya fungsi yang terkait dengan pengaturan oleh pemerintah tadi, dia mengatur jaringan dan jasa telekomunikasi. Jadi misalnya ada operator ingin memberikan jasa telekomunikasi, itu kan ada aturan-aturannya ya, perizinan, standar kinerja, infrastruktur apa yang digunakan, termasuk ke masalah biaya interkoneksi. Jadi tarif berapa yang diberikan ke eee, pengguna itu sebetulnya diatur ya oleh badan tadi. Nah, lalu di sini dia melakukan pengawasan penyelenggaraan terhadap perangkat telekomunikasi yang digunakan ya. Lalu terkait dengan, kinerjanya perangkat tadi, terus kinerja perusahaan, ya dan termasuk ke masalah persaingan. Jadi di sini misalnya persaingan bisnis, jadi nggak boleh misalnya jasa operator saling bersaing, lantas bersaingnya tidak sehat. Seperti dulu ya, misalnya kan seakan-akan, aturan itu tidak ketat. Nah, ada beberapa operator yang, saling, apa ya, istilahnya tuh bersaing masalah harga. Jadi misalnya, dengan 3 SMS Anda free, 1000 SMS misalnya di hari yang sama. Nah, kan pada saat itu banyak sekali, tawaran-tawaran yang seperti itu ya, terutama ketika masih zamannya SMS. Nah itu, identik dengan persaingan. Nah tetapi kan mereka apakah mereka siap nih dengan servis yang baik? Kadang ada beberapa yang, memberikan tawaran yang macam-macam ya, terkait dengan servis yang diberikan, misalnya i internet murah, ya koneksi yang murah, sekian giga harganya murah. Nah tetapi kan dia harus bisa memberikan, layanan yang baik, ya misalnya koneksinya yang stabil gitu ya, terus kecepatan, eee, transmisi datanya seperti apa, seperti yang dia tawarkan gitu ya ke pengguna. Nah itu kan sebetulnya harus harus fair mereka ya, jangan sampai mereka menawarkan tetapi faktanya di lapangan tidak seperti itu. Nah itu sebetulnya ada yang mengatur, ada yang mengawasi ya. Selain dirjen tadi ada yang badan regulator yang namanya BRTI. Di sini sasarannya itu pengendalian terkait dengan standar mutu. Jadi standar mutu semua operator tuh harus sama ya, harus memberikan layanan yang baik. Nah, di sini contoh yang terkait dengan telekomunikasi dan transportasi di Indonesia sebenarnya udah ada peraturannya nih, ya. Jadi dari tahun 2000, mungkin saat itu mungkin internet
sudah mulai banyak digunakan. Nah, ada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2000 tentang penggunaan frekuensi radio dan orbit satelit. Jadi satelit itu, eee, kita misalnya punya satelit ya, kita kita punya satelit itu kan harus ada teknik yang ngatur ya, misalnya tadi terkait dengan orbit. Sehingga nanti, eee, tidak akan ada apa ya, eee, tidak akan terjadi, masing-masing ada yang keberatan gitu ya terkait dengan, eee, penyedia jasa satelit tadi. Termasuk di sini frekuensi radio. Jadi frekuensi radio yang boleh digunakan itu diatur, mana yang bisa digunakan untuk komersial, digunakan untuk penyiaran radio yang seperti mungkin di kita masih ada beberapa ya radio yang masih eksis dari zaman yang sudah lewat gitu ya. Dari zaman dahulu, mungkin sekarang masih eksis. Jadi definisi telekomunikasi itu diatur di undang-undang. Jadi setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, ya, dalam bentuk sinyal, isyarat, tulisan, gambar, suara, melalui sistem kawat optik, ya, radio, dan sistem elektromagnetik itu semua diatur melalui undang-undang. Nah, itu isinya tuh menjelaskan tentang tadi perangkat apa yang boleh digunakan untuk telekomunikasi gitu ya, sarana dan prasarananya seperti apa yang dimaksud dengan pemancaran radio, karena kan memancarkan radio itu nggak boleh ya, dulu pernah ada misalnya orang yang iseng memancarkan radio yang gelap, nah itu kan nggak boleh, itu semua harus diatur oleh pemerintah, sehingga nanti nggak mungkin ada, frekuensi yang mengganggu gitu ya, terutama mengganggu misalnya untuk kepentingan, penerbangan, atau untuk kepentingan militer, nah itu kan nggak boleh mengganggu seperti itu. Lalu nanti ada jaringan telekomunikasi itu apa, siapa yang boleh memberikan jasa telekomunikasi, lalu siapa yang boleh menyelenggarakan. Kalau zaman dulu mungkin orang taunya telekomunikasi identik dengan Telkom. Ya waktu itu masih zamannya mungkin masih monopoli ya pemerintah. Nah kalau sekarang kan sudah enggak ya, semua, peluang itu sudah terbuka lebar untuk siapapun untuk memberikan jasa telekomunikasi ya. Nah di situ didefinisikan, apa yang namanya pelanggan, apa yang dimaksud sebagai pemakai, pengguna, dan apa yang dimaksud dengan interkoneksi, itu semua didefinisikan di undang-undang. Nah karena pemerintah kan harus bisa mengantisipasi ya tren ke depan seperti sekarang ini, ya jasa telekomunikasi itu amat sangat berperan ya untuk segala bidang. Nah, di sini dikatakan namanya pengguna itu ya, di sini bahwa pengguna industri yang memungkinkan pertukaran informasi jarak jauh dengan menggunakan eh, beragam media. Ya, jadi media lisan boleh berbentuk suara ya, bisa telepon, audio, atau bisa berbentuk semacam tulisan, fax, audio visual, bisa TV atau video dan atau juga media yang gabungan. Jadi di sini ada konsep yang multimedia. Jadi pengguna itu industri yang menyediakan ya, infrastruktur untuk pertukaran informasi. Nah, itu ada didefinisikan lagi gitu ya, terkait dengan beberapa kategori. Nah, di sini sejarah internet di Indonesia itu sebetulnya sudah sangat lama berkembang ya. Jadi kalau di sini kita lihat sejarah internet itu mulai dari tahun 88. Itu ada pertama kali Indonesia, terkonek ke jaringan internet. Itu misalnya yang pertama kali mendaftarkan IP address itu Universitas Indonesia, ya ini tahun 88. Lantas misalnya next-nya di Indonesia ada yang namanya Paguyuban Network. Itu komunitas jaringan internet ya. Jadi orang yang hobi, yang paham terkait dengan teknologi jaringan, orang yang biasanya kuliahnya di jurusan elektro terutama ya, dia membuat semacam, paguyuban network. Jadi orang yang hobinya sama ya, mengembangkan teknologi jaringan itu berkumpul di semacam satu, organisasi lah, grup ya. Nah, lantas misalnya ada lagi lembaga pemerintah semacam LAPAN, lembaga antariksa ya. Ini di sini menggunakan teknologi misalnya membuat koneksi internet dengan menggunakan perangkat yang sederhana, ya radio paket, PC yang cuma 386 prosesornya, aplikasinya pun juga misalnya menggunakan disk operating system. Ini kan masih sangat sederhana. Lalu ada internet service provider yang pertama di Indonesia, misalnya ini IPTEK.net. Ini tahun 94. Ya, ini berarti tahun 94 di Indonesia memang sudah ada ya provider. Lalu di sini cuman ya kecepatannya masih rendah ya 700 milidetik. Ini eh, kecepatannya 64 kilobit per detik.
Nah, ini kan masih datanya pun mungkin hanya masih data teks, entah kayak apa ya, browser tahun 94. Nah, itu pun saya tidak mengalami. Nah, sejarah di internet yang ada di Indonesia lagi next-nya ya. Sedangkan, ISP yang komersial itu contohnya Lintas Arta, itu ada tahun 94, lalu ada lagi yang mengembangkan mungkin ini semacam hobi ya atau grup atau penelitian di ITB, dia misalnya membuat semacam teknologi radio paket, kecepatannya masih rendah, ya. Ini, memperoleh ini sambungan lease line. Lease line itu berarti dengan menggunakan saluran telepon ya. Ini tahun 94-an ya, 95. 96, contohnya ya, misalnya ITB dapat bantuan nih dari Jepang, Internet Connection Initiative nih AI3. Ini bandwidth-nya cukup nih, 1,5 megabit. Ini sebetulnya digunakan untuk pendidikan ya pada saat itu. Jadi ITB tuh yang menyediakan fasilitas semacam, eee, seakan-akan ITB bertindak sebagai provider, terutama untuk kalangan dunia pendidikan. Jadi kalau sekolah-sekolah yang ingin terhubung ke internet, mereka memfasilitasi gitu ya dengan biaya berlangganan per bulannya yang masih murah sekali pada saat itu. Ini sehingga ITB ini karena ITB itu dia dapat bantuan ya, sehingga dia, tidak tidak me mengeluarkan biaya untuk bandwidth ya yang digunakan. Lantas misalnya terbentuk Jaringan Pendidikan Indonesia yang menggunakan infrastruktur yang AI3 ini ya. Ini banyak lembaga pendidikan yang terhubung, ini tahun 90-an. Nah baru, pemerintah misalnya membuat semacam jaringan pendidikan, Jardiknas ya. Ini maunya sih semua sekolah ini terhubung ke jaringan internet. Jadi sasarannya karena mungkin pada saat itu provider masih sangat terbatas, sehingga pemerintah yang memfasilitasi, sekolah yang ada di Indonesia agar bisa terhubung ke internet. Nah, kalau dilihat tadi sejarah teknologi mobile, ya, next-nya setelah internet kita mengenal teknologi mobile, mungkin kita tahunya dari generasi pertama sampai sekarang ini, sebagian handphone mungkin di pasaran ada yang sudah menggunakan generasi kelima. Nah, ini seperti ini ya, eee, tahapan perubahannya. Jadi generasi satu, nanti ada generasi 2, ada two half, ada generasi ketiga, ada three half gitu ya. Sampai sekarang kita mengenal generasi kelima. Nah, kalau yang kita lihat sekarang generasi pertama, ini kan awalnya hanya menggunakan komunikasi suara. Di sini, kapasitas trafiknya yang kecil, pelanggan yang dapat ditampung di satu sel pun juga masih sedikit, dan suaranya itu dianggapnya tidak jernih, ya masih ada noise, intermodulasi. Nah, ini komunikasi yang digunakan di situ masih menggunakan data yang analog. Nah, lantas tahun 84 misalnya contohnya di sini PT Telkom, misalnya dia sudah mulai membuat layanan jaringan komunikasi seluler menggunakan, Nordic yang NMT 450. Dia menggunakan satu, frekuensi tertentu ya. Jadi ini contoh nih perangkat mobile yang pertama kali ditawarkan oleh Telkom. Nah, next-nya setelah generasi ke-1 yang masih datanya analog, kita mengenal generasi kedua. Nah, di sini formatnya sudah digital. Jadi audionya sudah berubah ya, kecepatannya rendah sampai menengah. Ini, perkembangannya teknologinya tahun 80 sampai dengan 2003. Operatornya sudah lebih dari satu ya, ada operator Telkom, Telpelindo gitu ya. Kecepatan aksesnya sudah mulai meningkat di sini 9,6 kilobit. Awalnya didesain untuk pengiriman data suara, lantas di sini teknologinya sudah menggunakan CDMA. Operator yang, mulai merambah ini kan dari tahun 80-an sampai tahun 2000-an ya. Kalau tahun 2000-an ini di sini udah banyak operator, contohnya 2002 ada Telkom Fleksi mungkin ya sebagian orang yang pernah ngalamin, Sarwan, Mobile Edge, ada lagi misalnya Asia. Di sini, tren berkembangnya misalnya di sini mulai dari komunikasi suara, lantas SMS, ada voicemail, ada call waiting, lalu bisa transfer data dengan kecepatan maksimal yang terbatas juga ya, ini masih rendah. Lalu di sini, apa
perangkat teknologinya itu masih dibatasi oleh BTS-BTS gitu ya. Jadi harus ada cell tower-nya. Jadi kalau memang, jauh dari BTS ya berarti kita akan kesulitan sinyal gitu ya untuk berkomunikasi. Nah baru ada Two Half ini dia menggunakan GPRS misalnya, yang memberikan layanan, eee, sudah lebih banyak ya, ada nama yang keluar nih, kalau tadi Satellindo sekarang udah Indosat, IM3, Mobile Edge, ada Bakti Telkom, Telkom Fleksi gitu ya, dan ada Starone. Nah di sini kelebihannya, di sini contohnya client server service, berarti sudah mengenal konsep client server. Ada MMS, kita bisa mengirim pesan berbentuk gambar. Lalu ada, real time conversation services, berarti ada voice over internet protocol. Jadi ada protokol komunikasi untuk, data yang real time. Nah di sini juga beda nih, biaya yang harus dikeluarkan. Di sini ada semacam pola tarif ya, per kilobyte. Ya misalnya untuk, penggunaan, eee, bandwidth yang kita gunakan ya. Ini berarti sudah ada hal yang berbeda ya. Nah, baru ada 3G. 3G ini kan teknologinya yang kita mengenal wideband CDMA ya. Ini standar yang mengembangkan itu International Telecommunication Union. Nah, ini yang membuat standar. Di sini ada beberapa kecepatan yang berbeda-beda ya, tergantung posisi, penggunanya. Misalnya contoh, kalau misalnya kita kecepatan user sedang bergerak, ya 100 kilometer per jam, berarti dia punya kecepatan transfer data yang lebih rendah dibandingkan kita sedang posisi dalam keadaan diam. Nah ini di sini ada beberapa operatornya juga nih yang mulai, menerapkan teknologi generasi ketiga. Nah, di sini, asumsinya nih, generasi kedua kan kita sudah pakai data audio digital. Nah, generasi ketiga ini katanya audionya sudah lebih bagus, ada sistem keamanan yang menjamin ketika tadi ya kita tadi ada konsep client server kan, nah ada sistem keamanan yang sudah diterapkan, lalu infrastrukturnya sudah men-support banyak operator di lokasi yang sama katanya. Lalu di sini orang mengenal istilah roaming, ya, lalu bisa menangani. Di sini sudah bisa digunakan untuk semacam kita bisa koneksi internet menggunakan perangkat mobile, sudah jadi tren pada saat itu ya. Ada video conference, lalu di sini kita bisa, apa, melakukan transmisi data yang asimetris dan di sini ya intinya dia banyak menyediakan layanan untuk, komunikasi terutama untuk, pengiriman data dengan kapasitas yang lebih tinggi. Di sini suaranya relatif lebih bagus ya, asal tadi kita punya kriteria bandwidth yang memenuhi tadi. Nah, interkoneksinya dia mungkin sebagian ada yang menggunakan satellite based service gitu ya, dan di sini ada sistem billing yang baru. Karena kan kita ada komunikasi, kita memungkinkan kita komunikasi menggunakan media internet, menggunakan teknologi 3G. Sehingga ini kaitannya dengan volume data eee, kita kita gunakan. Ini ada sistem billing yang baru ya untuk sistem penggunaan tadi ya, penggunaan, eee, bandwidth ya. Lalu di sini ini gambaran dari, eee, tren teknologinya. Jadi tren teknologi di sini tuh mulai dari yang ada gambarannya mulai dari generasi kedua sampai generasi ketiga. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Jadi kalau dari generasi kedua, ini tadi bahwa data audio sudah digital. Di sini kita mengenal teknologi SMS. Lalu trennya next-nya itu kan kita bisa lihat ini gambarannya sampai generasi ketiga tadi ya. Jadi, tren ke depan ini, konten yang bisa dipertukarkan itu kan ukurannya sudah semakin Eee, berkembang. Jadi data yang bisa dipertukarkan, itu formatnya sudah semakin kompleks. Jadi mulai dari hanya teks yang SMS, sampai yang di GPRS nih kita ada MMS ya, multimedia messaging service. Nah, di sini berarti kan kita sudah bisa mempertukarkan format data yang lain. Nah, kemudian di generasi ketiga, di sini sudah ada pertukaran data
Multimedia. Kalau multimedia kan berarti ada 5 media kan, ada teks, ada gambar, ada audio, ada video, dan mungkin nanti ada semacam animasi. Nah, di sini bisa juga ada konsep video streaming. Di sini berarti asumsinya kontennya itu sudah semakin beragam, semakin macam-macam ya. Beragam berarti dia sudah mengenal format data yang lebih kompleks sebetulnya di sistem komputer ya. Karena untuk setiap elemen multimedia itu kan, format datanya berbeda-beda gitu ya. Kalau SMS kan cuma representasi dari data teks. Kalau gambar, gambar pun sebetulnya banyak ya yang terkait dengan kodek. Ada JPEG, ada PNG gitu kan. Nah, video apalagi? Video mungkin ada beberapa format gambar dan video yang memang disarankan hanya untuk aplikasi web ya. Misalnya kalau, eee, video itu ada, MP4, ada web movie, seperti itu ya. Dan gambar pun mungkin ada beberapa memang format yang disarankan untuk data gambar. Nah, kalau 3G tadi kan kecepatan transfer datanya jauh lebih tinggi, karena kan dia tadi bisa melayani data yang beragam, data multimedia. Lalu di sini sudah ada teknologi misalnya high speed downlink packet access. Ini, eee, protokol tambahan ya. Lalu di sini, di generasi ketiga pun itu sebetulnya teknologinya berevolusi terus. Contohnya di sini misalnya ada Wide DMA, ini Ericsson yang mengembangkan. Tujuannya untuk mengurangi delay ketika pengiriman data. Nah, termasuk memberikan respon yang lebih cepat untuk aplikasi interaktif. Jadi terutama untuk aplikasi mobile dan beberapa aplikasi yang butuh internet berkecepatan tinggi. Contoh di sini misalnya game, gitu. Download data audio dan download data video. Itu mungkin contohnya. Nah, next-nya kita mengenal setelah Treehouse, gitu ya, baru kita mengenal 4G. Ya. Ini tahun 2009 yang pertama dipublikasikan secara komersial. Lalu orang di sini katanya ada, kita ngomongin secara umum ya, secara umum jadi fiturnya yang bisa digunakan di sini misalnya selain data multimedia, kita mudah mengakses, eee, mengakses apapun dari, eee semakin leluasa ya, tidak dibatasi teknologinya 4G, semua data bisa diakses dan kita bisa mengakses kapanpun, seperti itu. Meningkatkan mobilitas dari pengguna, lalu nanti terintegrasi dengan beragam perangkat yang wireless, dan nanti bisa nge-customize personal service. Jadi kalau kita semacam menggunakan perangkat handphone, itu kan sebetulnya apa yang kita lakukan itu kadang di semacam di-capture gitu ya, sehingga nanti, sistemnya bisa memberikan layanan seperti sesuai dengan karakteristik pengguna gitu ya. Di sini ada keyword customize personal service. Nah, kalau yang generasi keempat, contoh di sini ya, memudahkan, next-nya ke depan trennya itu misalnya orang mudah melakukan teleconference ya, lalu bandwidth yang besar untuk mendukung data multimedia. Mungkin nanti ada beragam juga ya, teknologinya kan semakin berkembang terus. Lalu di sini, meningkatkan kita untuk, mungkin, awalnya kalau kita mengakses informasi itu kan menggunakan PC ya, atau mungkin menggunakan perangkat yang lain ya, semacam kalau handphone mungkin sebelumnya kurang populer untuk, eee, mengakses data. Tapi mungkin terkait dengan tadi, teknologi mobile semakin berkembang, lalu perangkat hardware yang digunakan juga semakin berkembang, lalu dan perangkat mobile juga kan trennya juga makin lama semakin murah. Nah, itu mungkin yang memungkinkan orang sudah beralih gitu ya. Jadi semua seakan-akan bisa kita lakukan menggunakan, handphone tadi. Nah, di sini mungkin sudah banyak hal yang dikembangkan di sini ya, termasuk terkait dengan keamanan keamanan data, lalu pengalamatan IP address-nya juga sudah berubah karena semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet. Contoh di sini menggunakan IP versi 6. Lalu teknologinya pun juga sudah berubah ya, yang CDMA diganti ya FDM. Lalu biayanya mungkin biaya koneksinya yang semakin sini semakin murah gitu ya. Dan di sini mungkin data multimedia streaming itu, eee, kita mudah untuk mengakses ya, data multimedia gitu.
Jadi, ada beberapa hal yang berubah. Jadi tren, eee, perangkat, eee, mobile-nya semakin hari ya, semakin memudahkan kita untuk, mengakses ke sumber data gitu ya. Jadi perangkat mobile-nya sudah mendukung, infrastrukturnya juga sudah semakin mendukung. Dan termasuk tadi ya, konten. Jadi kalau ada konten multimedia, berarti, kalau sudah seperti ini kan kita nggak hanya berbicara ke teknologi mobile, tetapi di sini kita tahu ya, oh orang mengembangkan beragam teknik kodek. Di multimedia itu kan ada kompresi, dekompres. Itu semua trennya juga ikut ikut bareng-bareng berkembang ya. Jadi teknologi kodek itu berkembang, infrastruktur juga eee, semakin semakin apa, semakin berkembang juga dan perangkat juga yang digunakan itu semakin berkembang dan di sini harganya kecenderungan, eee, jauh lebih murah gitu ya dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, baru orang mengenal yang, generasi kelima, itu yang menetapkan standarnya itu yang tadi ya, International Telecommunication Union. Ini rilisnya tahun 2020. Mungkin ada beberapa perangkat handphone yang mengeklaim bahwa dia sudah menggunakan generasi kelima tadi, gitu ya. Jadi di sini mungkin ada teknik yang berbeda ya, dan saya pun nggak ngerti deh, apakah memang generasi kelima itu, eee, sasarannya siapa sih gitu maksudnya ya. Nah, kalau misalnya orang yang umum, kita kan cenderung, eee, banyaknya menggunakan handphone ya mengakses website, kalau orang awam mungkin dia bisa nonton video gitu ya, mengakses media sosial, lantas bisa menonton video semacam YouTube gitu kan. Nah, eee, apakah, eee, generasi kelima itu memang seperti itu nih sasarannya untuk pengguna seperti itu? Kan saya rasa enggak ya, karena nanti ke depan itu kan ada misalnya contoh yang otomobile, mobil tanpa awak. Nah, itu kan biasanya dia pasti butuh dukungan koneksi yang stabil ya, terutama untuk mengakses misalnya perangkat semacam GPS dan mungkin tadi untuk menghubungkan, sensor-sensor yang ada di satu perangkat atau mungkin semacam di pabrik, di manufaktur yang besar, pabrik itu kan banyak, perangkat yang terhubung ke komputer. Di situ mungkin banyak pertukaran data ya, di antara perangkat satu dan perangkat yang lain. Misalnya robot itu bisa bergerak semacam di pabrik, bisa mengerjakan sesuatu. Berarti kan di situ ada input yang diberikan ke sistemnya dan mungkin, pabrik tadi untuk dikendalikan dia kan butuh satu infrastruktur nih untuk menggerakkan semua perangkat yang ada di pabrik tadi dan saya rasa kalau seperti itu kan dia butuh koneksi yang stabil, yang cepat. Walaupun bisa jadi nih kalau di di apa, di, penjelasan generasi kelima. Disebut nih, kalau kalau kamu mau ngedownload film yang ukurannya sekian giga ya, mungkin sekian detik itu filenya bisa bisa sukses ke-download. Nah, padahal kan mungkin sasarannya nggak hanya seperti itu ya. Jadi ini mungkin sasarannya untuk beragam perangkat yang lain, baik di manufaktur, di pabrik, atau mungkin automobile gitu ya, atau tadi sistem sinyal navigasi maritim, ya atau mungkin sistem, penerbangan, kan ada sistem navigasinya, atau penyiaran TV untuk TV yang digital. Kalau TV ini kan di kita sebetulnya sebagian sudah digital, sebagian masih analog. Jadi kalau misalnya kamu nangkep TV-nya masih pakai antena yang di luar, itu yang di rumah-rumah itu kan masih analog. Tapi kalau sudah sistem digital, itu kan berarti datanya sudah dikirim menggunakan media yang lain. Misalnya kalau kamu pakai TV berlangganan, ada menggunakan kabel semacam serat optik untuk pengiriman data. Nah, mungkin itu datanya kan sudah pure digital gitu. Nah, jadi mungkin generasi kelima itu saya rasa sasarannya mungkin bukan pengguna seperti yang biasa kita pakai ya, kita akses medsos, akses, Facebook, atau akses Instagram, YouTube. Nah, mungkin bukan seperti itu ya. Tapi memang untuk kepentingan yang lebih lebih lanjut ya. Navigasi, penyiaran, transmisi data yang besar gitu ya, seperti itu. Dan ini contoh beberapa layanan. Ya, ini layanan ini ada di internet. Ya. Contoh
layanannya misalnya di sini email, itu paling umum kita gunakan. Email, Usenet, newsgroup, atau forum, itu semacam service juga. Listserv itu semacam mailing list, tapi dia bisa nge-broadcast otomatis. Jadi program untuk mengirim email otomatis ya, biasanya semacam ke Milis, itu listserv. Ada lagi misalnya FTP, File Transfer Protocol. Mungkin macam-macam ya protokol yang dikembangkan untuk pertukaran file tadi. Lalu ada beragam aplikasi chatting. Tadi ada juga nih yang saya minta tugas, Anda menuliskan. Ada beragam aplikasi chatting, eee, semakin berkembang, ada virtual chat room, ya. Lalu ada instant messaging, ya, semacam di WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, ya. Lalu ada juga aplikasi Telnet untuk nge-remote biasanya ya, remote jarak jauh. Ada SSH ini, socket secure. Biasanya itu untuk sistem keamanan ketika kita melakukan koneksi yang remote tadi ya. Lalu ada internet teleponi, ada internet fax, eee, beragam aplikasi streaming audio video, lalu ada lagi real time audio video, dan mungkin misalnya kita mengenal semacam digital map. Nah, kalau yang saya perhatikan sekarang mungkin servisnya udah beda ya, kalau misalnya semacam, chat, di di Facebook. Tapi kalau saya perhatikan tren sekarang ada juga misalnya orang yang bisa nge-broadcast aplikasi ya, seakan-akan kamu live video, kan sekarang udah ngetren ya, live video siapapun juga kalau mau nonton bisa gitu kan, itu banyak ya aplikasi-aplikasi kayak begitu. Jadi trennya malah sekarang ke semacam streaming data video, video audio. Mungkin kamu bisa menambahkan apa nih kira-kira? Oke, next-nya, berikutnya di sini contoh, eee, tren yang terkait dengan internet ya dan web. Mmm, di sini misalnya kita mengenal, aplikasi semacam web browser. Lalu web browser pun sebetulnya variannya banyak ya. Ada misalnya offline browser, itu kan ada ya. Ada lagi misalnya semacam search engine, mesin pencari. Nah, ada lagi yang sifatnya push teknologi. Jadi push teknologi ini, teknologi yang biasanya hasil riset, lantas kita tahu seperti apa sih trennya, orang melakukan riset dan tahu tren sekarang dan tren ke depan itu seperti apa. Itu contohnya misalnya ada beragam semacam notifier di, aplikasi handphone atau apapun ya, ada web chat, lalu ada juga misalnya semacam, teknologi yang bisa memantau, eee, apa jaringan, ya, seperti apa sih jaringan itu, bekerja. Jadi kan mungkin aplikasi ada yang berbayar, ada yang free. Saya rasa aplikasi seperti ini yang free pun juga sebetulnya bagus-bagus gitu ya. Lalu ada lagi misalnya aplikasi yang terkait dengan, game online atau misalnya aplikasi yang kaitannya dengan bisa memprediksi hasil pertandingan atau apapun, misalnya semacam aplikasi, kita bisa tahu semacam orang yang main di bursa saham. Nah, itu kan ada tools-nya, ada aplikasinya. Dan aplikasi itu pun sebetulnya ada aplikasi yang memang benar-benar kita gunakan secara, oh kamu suka main di saham gitu, ada aplikasi yang bisa kamu gunakan untuk membantu melihat fluktuasi gitu ya. Tetapi ada juga aplikasi yang sifatnya simulasi, ya, itu sebetulnya ditawar-tawarkan. Jadi untuk latihan kita dikasih seakan-akan dana virtual gitu ya, untuk coba-coba sehingga kita tahu nih seperti apa konsepnya gitu. Nah eee, ini sebetulnya mungkin dianggap sebagai tren saat ini. Atau ada juga misalnya aplikasi, yang sifatnya itu dia bisa ngefilter informasi ya. Lalu ada juga yang bisa juga menyediakan layanan informasi yang, mmm, kira-kira kita sukai nih, secara subjektif boleh saya, menentukan ya informasi apa yang saya suka, yang clipping service ini. Terus nanti,
nanti sistemnya bisa memberikan informasi yang terkait yang kita inginkan. Dia seakan-akan bisa mengcopy dari konten, dari satu. eh, Jadi kalau yang clipping service itu kita bisa mengcopy dari konten, dari media apapun gitu ya, sesuai dengan, eee, secara subjektif apa yang kita inginkan ya, apa yang kita sukai. Lalu sifatnya bisa berbentuk semacam opini pun, itu nanti akan informasinya akan otomatis gitu ya kita dapatkan. Bisa opini, bisa sifatnya analisa, atau apapun dari media yang ada ya, sesuai dengan, subjek yang kita inginkan. Itu biasanya clipping service. Ada lagi personalized web service. Jadi kalau personalized itu ya, kalau kita menggunakan aplikasi itu kan seakan-akan, karakteristik kita itu di direkord gitu ya, ketika kita berinteraksi dengan aplikasi. Lantas nanti mungkin, sistemnya bisa memberikan, semacam service yang di-customize ya, sesuai dengan karakteristik, pengguna tadi gitu. Jadi dia bisa memberikan konten yang tepat buat kita gitu ya, yang sifatnya merekomendasikan gitu. Lalu ada juga yang kategori trennya itu web authoring. Jadi kan banyak banget ya tools yang disediakan base-nya itu, berbasiskan aplikasi web. Jadi misalnya kamu mau buat poster, nah itu ada semacam, base-nya, berbasiskan web. Jadi tools-nya ada di web tadi. Kamu mau membuat misalnya, poster atau misalnya semacam apa, mmm, apa itu kan ada tools online-nya ya, untuk termasuk sekedar kita mau ngedit gambar pun juga ada tools online, walaupun, fiturnya masih sangat terbatas gitu. Jadi tren ke depan tuh seperti itu. Jadi untuk aplikasi tertentu, kalau dulu kan kita asumsinya harus selalu menginstal ya apa yang kita perlukan. Nah kalau sekarang itu, trennya tuh enggak seperti itu gitu. Jadi beberapa hal yang memang kita butuh fitur yang minimal dari satu tools, ya kita bisa menggunakan, aplikasi yang berbasiskan web tadi gitu. Kalau dulu kan kita harus install ya, download aplikasinya, dan asumsinya buat kita tuh selalu aplikasi itu free gitu, padahal kan faktanya kan tidak gitu. Nah trennya seperti itu, mungkin Anda bisa nambahkan nanti ya. Nah, baru nanti tantangan di internet tuh apa nih? Mungkin kamu yang harus tahu. Apa sih teknologi yang paling baru yang ada di internet? Ya, atau memang sudah stagnan, sudah memang perubahannya sudah sangat sedikit yang kamu tahu. Jadi perubahannya sangat sedikit, bisa dikatakan sangat minimal perubahan yang ada gitu ya. Atau ada nggak peraturan yang terkait dengan internet tadi ya? Mungkin kalau peraturan yang Indonesia, kita hidup di Indonesia, ada aturan yang mengikat, misalnya Undang-Undang ITE. Nah, selain itu apa nih? Ya, tren yang ada terkait dengan perkembangan teknologi internet. Mungkin misalnya terkait dengan hak cipta, copyright. Ada nggak misalnya? Eee, yang awalnya kemarin kita bebas melakukan, sekarang kita sudah dibatasi. Nah, itu terkait dengan peraturan. Atau mungkin ada hal lain nggak yang memang sebelumnya kita lakukan secara, eee, ibaratnya tradisional, manual gitu ya, tapi sekarang kita sudah bisa berubah dengan adanya teknologi tadi. Nah, itu mungkin ada berupa tantangan-tantangan tadi ya. Atau nanti yang terkait dengan privacy. Apakah orang merasa ya terkait dengan adanya teknologi internet, privacy kita itu semakin, eee, semakin, ada mungkin sebagian orang yang merasa dibatasi atau malah semakin tanpa batas. Nah, itu sebetulnya bisa jadi perdebatan. Contoh kalau misalnya, gimana sih aturan memposting foto yang bukan milik kita, gitu. Atau misalnya kamu mau nge-repost ya sesuatu milik, teman kamu. Nah, kalau nge-repost itu kan idealnya kita sebutkan nih dari mana sumbernya. Jadi jangan seakan-akan kamu nge-repost sesuatu itu, ada loh orang yang gini, jadi, dia nge-repost yang temannya tulis atau apapun, tapi dia tanpa menyebutkan dari mana sumbernya, jadi seakan-akan dia yang nulis. Nah, itu kan kaitannya dengan privacy gitu, lalu mungkin dengan peraturan.
Nah, kalau teknologi baru di internet apa nih kira-kira? Misalnya, kalau yang kita rasakan cuman kita butuh perangkat, butuh infrastruktur yang bisa terhubung ke jaringan global, ya udah cuman itu. Ada lagi nggak hal yang lain misalnya, tren ke depan tuh seperti apa? Ya, sehingga, eee, dari kemarin kita merasakan perubahannya gitu. Mungkin kalau sekarang kan orang cuma merasakan, "Oh, saya bisa mengakses informasi dengan mudah." Segala sesuatu ya tanyakan saja sama Google misalnya ya. Nah, atau apapun lah. Itu kan yang kita rasakan dari mengenal teknologi internet sampai sekarang mungkin trennya seperti itu. Ya, walaupun tadi mungkin ada yang namanya misalnya personalized web service. Tadi kalau kamu misalnya pernah kalau kita mengakses website web ya, atau kamu menggunakan Google, biasanya kan selalu cookies kita itu harus selalu, enable, nggak bisa disable. Nah, ini kan kaitannya dengan personalized web service. Cuma nanti kaitannya lagi ujung-ujungnya ke masalah privacy. Nah, gimana kalau seperti itu, gitu. Atau kalau kamu punya, eee, kaitannya dengan akun Google kita ya, Gmail, itu kan sebetulnya terintegrasi ke manapun ya. Saya pakai Gmail buat buka email, buat ngecek Google Classroom, nanti mungkin kita pakai Google Meet. Lantas kalau misalnya saya mau bikin meeting dengan pihak departemen, saya, eee, entry di Google Calendar. Nanti saya mungkin invite beberapa, rekan yang akan meeting dengan saya. Nah, itu kan semua sebetulnya kaitannya dengan masalah privacy. Ya gimana nih komitmennya Google terhadap kerahasiaan data, gitu. Atau kayak Facebook, ya misalnya kan pernah ya kasus Facebook yang terkait dengan, dia, memberikan data penggunanya ke pihak yang lain. Nah, dia pernah ya karena dia memang mengakui semacam Facebook seperti itu. Ini kaitannya dengan privacy dan peraturan gitu. Ini apa nih yang, akan terjadi? Apakah memang hal itu wajar atau enggak gitu? Atau memang harus ada aturan-aturan yang mengikat, mana yang boleh dan mana yang tidak gitu ya. Atau mungkin tanpa kita sadar bahwa mungkin data kita pun juga, sekarang misalnya ya, walaupun misalnya data kita tidak diperjualbelikan semacam di web tertentu kan ada ya, web yang memang menyediakan data data pengguna. Misalnya saya nyuri data nih, saya jual di web tadi, sehingga siapapun juga bisa beli di situ kan, dengan uang yang relatif tidak mahal sebetulnya ya. Untuk 1 juta pengguna, dia harus bayar berapa. Itu kan dibandingkan dengan kerahasiaan data itu tidak sebanding. Nah, kalau misalnya sekarang dari sisi Google misalnya, tanpa sadari ya, mana kita tahu nih, dia kan punya semacam arsitektur AlexNet. AlexNet itu untuk aplikasi, pengenalan objek, ya dia bisa membuat klasifikasi yang bagus. Nah, dan dia punya data training itu yang amat sangat banyak, datanya jutaan. Dan bisa jadi kan, data kita pun mereka gunakan untuk, eee, data training, untuk klasifikasi, entah klasifikasi gambar, entah dia main di NLP, ya untuk misalnya semacam risetnya Google lah, ya untuk apapun. Nah, kalau kayak gitu kan boleh kita pertanyakan, gimana nih terkait dengan peraturan, terkait dengan internet privacy. Kita kan seakan-akan nggak punya daya tawar ya, daya tawar kita rendah. Kalau kamu punya perangkat Android, kamu harus punya akun misalnya Gmail, sehingga handphone-nya kita gunakan, dan nanti bisa terhubung ke Android, marketnya gitu kan. Kalau kita nggak punya akun tadi, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, itu yang terjadi sebetulnya. Oke. Nah, ini contoh ya beberapa teknologi yang ada, yang mungkin kemarin itu sebagian orang sudah kita alami ya. Contoh misalnya ini ada yang sebelah kiri ini ada device, lalu nanti dari perangkat tadi itu kita bisa ngapain aja sih gitu ya. Lalu ada keuntungan dan ada kerugian. Nah, kalau contoh di sini misalnya ada internet TV. Internet TV itu bisa ngapain aja. Ada internet telepon, ada handphone, ada PC. Nah, ini kan ada beberapa perangkat yang berbeda. Nah, lantas di sini misalnya ada internet telepon. Ini bisa email, bisa web browsing, bisa digunakan untuk bertelepon, ya bisa juga kita untuk menyimpan, mengarsip, file kita gitu ya.
Nah, kalau internet TV misalnya bisa browsing, bisa, eee, bisa nonton TV gitu ya, lalu bisa, di sini ada fungsi parental control-nya, jadi dia bisa membatasi akses ya, misalnya untuk, anggota anggota keluarganya, mana yang boleh ditonton atau enggak gitu ya. Bisa juga digunakan untuk nge-view email contohnya. Nah, kalau handphone umumnya bisa browsing, bisa email, bisa telepon, bisa nonton, movie atau apapun. Kalau sekarang banyak sekali ya, hal yang bisa digunakan dengan handphone. Nah, kalau PC contohnya bisa browsing ya, bisa semua fungsi PC itu bisa kita gunakan, bisa ngetik, ya kamu bisa buat program, bisa, eee, apa, bisa nge-capture data, bisa memproses data, itu kan bisa ya menggunakan PC. Bisa mengedit-edit, nah itu bisa. Nah, nanti ada keuntungannya nih, contoh kalau misalnya handphone, umumnya kan ukurannya small, dia portable ya, dan biasanya dia nggak butuh, sambungan langsung, eee, sambungan telepon langsung gitu ya. Jadi kan namanya mobile tidak terkait dengan kayak kayak fixed phone. Kalau fixed phone kan ada saluran saluran, pengkabelannya gitu ya. Nah, kalau yang PC misalnya ya, kita dapat mencetak, sebenarnya handphone sekarang pun juga bisa ya, kalau menggunakan perangkat, yang WiFi, saya bisa terhubung ke semacam printer ya, yang bisa, dihubungkan dengan handphone tadi gitu. Lalu misalnya nah kalau di PC kan software aplikasi itu banyak bisa terinstall, ya ya dengan fitur-fitur yang lebih lengkap ya, dibandingkan dengan handphone gitu. Nah, keuntungannya itu. Kalau kerugiannya mungkin contoh di handphone itu kan mau nggak mau, screen-nya kecil gitu ya, eee, prosesnya sebetulnya kalau kita perhatikan speknya sekarang cenderung tinggi ya, nggak slow lagi, dan mungkin biayanya bisa lebih mahal. Iyalah sebetulnya kalau dibandingkan dengan PC apapun, dibandingkan dengan, eee, kemampuan yang bisa dilakukan oleh PC ya pasti cost-nya itu jauh lebih besar dari, dibandingkan dengan handphone tadi ya. Nah, di sini kalau yang PC contohnya di sini ya, kita asumsinya bisa diintimidasi oleh sesuatu yang non teknologi katanya. Jadi, ya kalau teknologi kan sebenarnya masalahnya juga bisa mengintimidasi ya, kan itu teknologinya bisa berkembang terus. Nah, tetapi mungkin kalau PC ini, terkait dengan dengan konten kita kan bisa nyari asumsinya bisa mencari sesuatu yang lebih lebih luas menggunakan PC. Nah itu bisa jadi intimidasi seseorang. Jadi kalau kita misalnya ngerasa, "Waduh saya nggak bisa ini, saya nggak bisa pakai tools ini, saya nggak bisa pakai tools apapun." Ini kan katanya dianggapnya lebih kompleks kalau pakai PC. Nah itu asumsinya bisa mungkin bisa mempengaruhi seseorang. Kalau pakai handphone kan memang didesain interface-nya semudah mungkin, bisa digunakan oleh banyak kalangan, ya, kalangan dengan range usia yang lebar. Itu memang didesain ya semudah mungkin untuk berinteraksi. Kalau misalnya internet TV mungkin kita kurang populer ya, contohnya di sini drive storage-nya terbatas, ya, kalau semacam, TV tertentu kan kita butuh media storage tambahan, seperti itu. Ini mungkin perbandingan-perbandingannya saja dan tren ke depan tuh kurang lebih ya, kita trennya sekarang menggunakan perangkat mobile. Atau yang kemarin ya, bahwa komputer itu sudah ada di mana-mana tanpa kita sadari gitu ya. Wujudnya sudah nggak seperti berbentuk fisik lagi, bisa dalam bentuk perangkat yang kecil pun bisa. Dan itu sebetulnya konsepnya sudah komputer gitu ya. Nah, ini contoh misalnya tren lagi tuh ada yang namanya wireless personal area network. Jadi ini penggunaan radio frekuensi ya untuk komunikasi yang wireless tadi. Nah, contoh yang umum mungkin ada semacam yang pertama tuh ada infrared. Ini kan bisa digunakan untuk transmisi data. Lalu biasanya digunakan di remote TV itu kan dia menggunakan infrared tadi ya. Nah, atau misalnya ada lagi yang lain tuh ada Bluetooth. Ini standar untuk semacam perangkat handphone, untuk pertukaran data juga bisa ya, dia menggunakan frekuensi radio tertentu nih, 2,4 GHz. Lalu ada lagi misalnya yang lain ya, ini kelebihannya itu karena, konsumsi dayanya rendah, tadi ya pakai Bluetooth itu kan konsumsi dayanya rendah, lalu di sini memungkinkan akses informasi dimanapun, ya kita nggak usah pakai kabel apapun, yang penting jangkauannya, range-nya itu masih dalam cakupannya gitu ya.
Di sini kemudahan dan kecepatan untuk instalasi, ya biasanya itu sudah, ada aplikasi khusus ya untuk nge-search, perangkat yang akan kita, eee, detect gitu kan. Nanti mudah untuk nge-setting, ya nggak butuh, eee, kabel penghubung, ya, dan tadi yang penting masuk ke dalam area jangkauannya. Kekurangannya mungkin jarak jangkauan itu dibatasi ya, misalnya Bluetooth, jaraknya berapa puluh meter, infrared itu nggak boleh kehalang apa misalnya ya, itu kan ada batasan-batasannya. Dan di sini data rate-nya yang rendah. Jadi mungkin kalau transfer data kan cukup agak lama ya, waktu yang harus kita gunakan. Nah ini mungkin tren ke depan kan seperti ini ya. Mungkin nanti semacam orang nge-charge juga kan, ada yang konsepnya nggak usah pakai kabel penghubung, seperti itu ya. Nah tren ke depan itu maunya seperti ini. Jadi kita lebih praktis, mau apapun kan, nggak usah pakai, eee, kabel penghubung, ya, tetapi nanti dia bisa menggunakan, apa, semacam kayak Bluetooth gitu ya, biar kita lebih praktis. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau yang terkait dengan telekomunikasi ya, di kita trennya udah nih, misalnya nah, kita tahu, apa, terkait dengan telekomunikasi ini mulai dari pemerintah kolonial Belanda. Jadi contoh jasa pos, itu kan kalau kamu suka mungkin main ke kota-kota yang ada di Indonesia kan kita selalu ketemu kantor pos yang bentuknya sama. Itu kan peninggalan atau apa, zaman Belanda ya. Di sini Badan Usaha Penyedia Jasa Pos dan Telegraf ini sudah ada tahun 1882 di Indonesia. Nah, TV sendiri kita mengenal tahun 76. Dan nanti baru misalnya contohnya Telkom punya satelit nih tahun 90. Ini sebetulnya satelit untuk telekomunikasi. Kan jenis satelit itu macam-macam ya. Ada satelit misalnya untuk citra, ada yang untuk telekomunikasi, ya nanti mungkin satelit cuaca, itu macam-macam. Dan Telkom ini contohnya untuk telekomunikasi ini sampai punya 3 satelit tahun 90-an. Nah itu ya. Lalu ada direct to home, pay TV tahun 90, itu udah ada. Ada Telkom Vision. Lalu ada, eee, ini ya, kita mengenal teknologi GSM, itu memungkinkan internet, eee, masuk ke pelosok-pelosok. Lalu ada palaparing, ini serat optik, backbone untuk koneksi internet di Indonesia, itu sampai dia memasang kabel bawah laut serat optik ya, untuk, backbone internet di Indonesia. Ini tahun 2008 nih, pemerintah sudah menyediakan infrastrukturnya, dan ada satelit Nusantara untuk telekomunikasi ini tahun 2019. Nah, kalau nggak punya satelit kan kita mau nggak mau harus berlangganan ke pihak yang lain, penyedia jasa satelit untuk telekomunikasi. Nah, kalau tren, tadi udah ada yang bilang juga nih IoT, ya, Markus kalau nggak salah ya, Internet of Things, ya itu tren ke depan begitu. Berarti ada perangkat komputer dihubungkan dengan perangkat telekomunikasi ya, yang bisa kita gunakan untuk mengotomatisasi perangkat yang ada di rumah misalnya. Lalu mungkin nanti ada lagi yang kaitannya dengan tren artificial intelligence, ya. Ini untuk memproses, menganalisis big data. Nah, ini mungkin bidang kamu ke depan nih, kaitannya dengan big data. Ya, lalu di sini ada lagi optimalisasi jaringan. Ya, misalnya ada pemeliharaan, ini kan menggunakan tools maksudnya ya, di jaringan, memantau jaringan gitu ya, jaringan, misalnya ITHB nih, punya jaringan, punya server, punya beragam sistem komputer yang ada di kampus. Nah kan bisa dicek tuh, kondisi jaringannya seperti apa, itu melalui suatu aplikasi, ya. Lalu untuk maintenance, lalu mungkin kita punya asisten virtual, ya, yang dia bisa membantu kita ya untuk melakukan satu hal. Lalu di sini mungkin ada lagi automation, ini kaitannya dengan konsep robotik. Itu tren ke depan tuh seperti itu. Ada lagi nanti mungkin sistem telemetri cloud. Nah, ini kaitannya untuk, eee, apa,
data pribadi itu bisa, ya kita bisa menyimpan apapun. Kalau sekarang mungkin kita nyimpan sesuatu masih berbentuk fisik ya, misalnya kamu punya surat berharga disimpan di bank dalam bentuk fisik, kamu langganan loker yang ada di bank, gitu kan, seperti itu prinsipnya. Dan nanti kalau ke depan mungkin nggak seperti itu. Jadi datanya semua sudah digital, mungkin konsep datanya sudah penyimpanannya sudah menggunakan semacam, apa, eee, blockchain gitu ya, untuk data yang penting dari seseorang. Nah, baru juga nanti yang lain lagi tuh ada sistem yang bisa menganalisis, ya, optimasi dari jaringan, bisa memprediksi, atau kita tahu bisa pengalaman pelanggan yang baru. Jadi seakan-akan ada satu aplikasi yang bisa menganalisa ini terutama untuk misalnya ada orang yang mau memasarkan barang ya, dia memasarkan di satu lokasi. Dia bisa data terkait dengan lokasi tadi tuh di-input dulu. Bisa jadi misalnya semacam ini apa, Alfamart. Alfamart itu kan tersebar di mana-mana. Nah, lantas, mungkin misalnya saya, eee, distributor atau saya penjual semua produk Unilever. Saya ingin tahu produk mana sih yang paling laku dibeli gitu ya. Nah, atau kira-kira area ini trennya kecenderungannya seperti apa. Nah, itu kan bisa diamati melalui tadi, oh semua toko yang ada Alfamart-nya itu di-entry ke aplikasi gitu ya. Dan nanti berikut data input penjualan gitu. Sehingga dari situ nanti dia bisa memprediksi, bisa mengetahui seperti apa keinginan, pelanggan. Mungkin nanti bisa diintegrasikan dengan data yang lagi yang lain. Misalnya data promosinya, marketingnya dia promosinya kemana, ke area mana, ke media apa saja gitu ya. Sehingga kadang juga kan kita suka dapat survei itu. Kita mengenal produk itu dari mana? Apakah dari internet atau dari mana gitu ya. Nah, itu kaitannya tadi, dia untuk bisa memprediksi gitu, memprediksi atau menganalisa. Ini kan istilahnya intelligent analysis, sebenarnya bisa buat apapun. Nah, tren ke depan lagi mungkin pesawat tanpa awak ya. Saya rasa kalau di pesawat yang modern pun sebetulnya sudah seperti itu ya. Sudah komputer yang bekerja gitu ya. Ini, kalau yang di penelitian mungkin pesawat tanpa awak ini dia menggunakan konsepnya ada analisa data video yang ditangkap gitu ya. Lantas nanti dia bisa ditambah dengan posisi GPS dan lain-lain gitu ya, sehingga dia bisa menganalisa gitu. Nah, baru ada yang lain lagi ya, misalnya ada semacam area network. Area network ini semacam aplikasi, dia untuk optimasi bisnis berbasiskan AI. Lalu ada lagi contohnya Net Fusion Sedana System. Ini sama, ini untuk tahu rute traffic jaringan ya. Di sini kaitannya untuk, pemasaran gitu ya. Ini, untuk memantau itu dia misalnya menggunakan layanan, 5G. Jadi dia menggunakan layanan apa, eee, konsep yang generasi kelima tadi. Lalu nanti mungkin ada semacam beragam tools yang mendukung. Jadi kalau semacam kayak kemarin ya, misalnya ada satu area itu misalnya tempat, pertambangan ya kemarin ya, tempat pertambangan semacam di Freeport gitu. Di situ kan banyak truk yang bekerja. Lantas, kalau diawasi secara langsung itu kan nggak mungkin ya, orang, kita lihat lokasinya seberapa kompleks, terus dia yang bekerja ini semua perangkat yang, apa ya, yang secara ukuran fisiknya pun juga sangat besar ya, truknya ya truk yang gede-gede. Nah, kayak kemarin itu kan ada satu sistem yang bisa memantau memantau area itu menggunakan, data video. Data video itu seakan-akan data yang ada di lokasi tadi ya, misalnya truknya sedang bergerak atau apapun, itu bisa di-capture datanya, lantas, datanya dikirim. Jadi seakan-akan, eee, satu objek, satu truk itu dia dipantau oleh satu kamera gitu ya. Dan kita kemarin tahu kan bahwa nanti ada teknologi dari NVIDIA yang bisa memproses citranya gitu, memproses gambarnya. Dan itu kan sebetulnya teknik itu untuk memantau, mengoptimalkan, ingin tahu seperti apa, apa, aktivitas yang ada ya di satu lokasi.
Dan itu kan mungkin butuh jaringan yang koneksi yang bagus. Tadi ya, misalnya jaringan koneksi yang generasi kelima gitu. Jadi bukan biar stabil tadi ya, stabil, gambar yang dikirimnya juga stabil. Misalnya di setting eh, apa 2 fps, jadi 2 frame per detik, itu kan otomatis gambarnya harus stabil yang dikirim gitu. Dan dia harus bisa nge-tracking, ya. Nge-tracking tuh kalau objeknya bergerak, itu kan seakan-akan bisa tahu tuh ya, objeknya bergerak kemana. Nah, itu kan sistemnya bisa nge-tracking. Dan kalau nge-tracking itu ketika dia akan bergerak kemana, itu kan konsepnya dia memprediksi gitu. Jadi dia harus mempelajari posisi sebelumnya. Paling enggak kalau memprediksi itu dua titik sebelumnya bisa diketahui gitu. 2 langkah sebelumnya harus bisa diketahui. Jadi mobil truk yang pertama posisi sebelumnya ada di koordinat X, Y mana gitu ya. Ketika dia bergerak maju ke arah X, Y yang mana. Nah, itu buat fungsi buat nge-tracking. Jadi dia harus tahu data sebelumnya untuk memprediksi ke depan gitu. Itu kan otomatis gambarnya harus di-capture, dikirim. Kalau ini layanan 5G ya, berarti memang harus seperti itu. Sehingga nanti koneksinya bisa stabil. Ada lagi contoh misalnya punyanya Nokia. Jadi Nokia tuh walaupun kita tahu dia dulu jual handphone gitu ya, karena dia kan kalah sama Android. Dia bukan dia konsepnya mungkin menggunakan Windows Mobile ya. Nah, kalau semacam Nokia bisa aja sih kalau bicara merek itu sudah tidak populer gitu ya. Tetapi kan dia masih aktif eh, apa mengerjakan hal hal yang lain gitu. Jadi bukan berarti dia nggak jual handphone, ya udah perusahaannya udah bangkrut hilang ya. Sebenarnya enggak ya. Terkait dengan hak cipta pun juga dia masih memiliki banyak ya untuk produk-produk yang dipatenkan. Jadi kalau di sini contohnya misalnya ini terkait dengan cloud. Jadi dia automation, virtualisasi dan analitik. Ini kaitannya dengan eh, dia menyediakan semacam cloud computing untuk perencanaan, untuk prediksi. Ini kaitannya dengan layanan big data, apapun ya. Ini predictive care katanya. Eh, Ini untuk menentukan, memperbaiki masalah dalam traffic jaringan dan konfigurasi elemen jaringan. Jadi dia semacam menyediakan aplikasi gitu ya. Kaitannya dengan tadi, kaitannya dengan layanan big data. Datanya semua disimpan di cloud gitu. Jadi dia punya aplikasi yang bisa kita gunakan ya untuk membuat perencanaan dan untuk memprediksi. Nah, artinya kan itu sebetulnya tren ke depan itu ya tidak lepas tadi ya bahwa teknologi dia membutuhkan koneksi jaringan yang stabil seperti tadi ya, yang generasi kelima itu kan stabil, bisa mengirim data ukuran besar dengan kecepatan yang tinggi. Lalu hal lain lagi, contoh kayak semacam kemarin, oh ada prosesor untuk grafik yang NVIDIA, itu kan dipakai ya untuk semacam uh, untuk mengetahui atau memantau gitu ya, untuk memantau satu lokasi, terutama untuk area yang kompleks, yang nggak mungkin kalau kita pantau langsung. Ya. Mungkin semacam kayak kilang minyak, kan dia seperti itu ya, pertambangan. Nah itu kan berarti dia butuh satu teknik monitoring yang khusus. Itu biasanya mainnya dengan kamera, ya masing-masing satu objek dia punya satu kamera untuk nge-tracking. Nah, itu kan kebayang nggak gimana kompleksnya, kameranya seperti apa, gimana cara nyimpennya, apakah dia dari citra satelit atau apa, mungkin nggak sih? Nah, seperti itu kan kayak kemarin ada stroke yang banyak, lantas yang divisualisasinya kita cuma lihat kotak-kotak semacam menggambarkan bahwa itu data di-capture gitu. Itu ada ditulisnya NVIDIA. NVIDIA itu ya dia yang memproses gambarnya gitu. Dan selebihnya itu nanti buat klasifikasi objek sebetulnya. Klasifikasi dan tracking. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang transportasi itu ya kalau di Indonesia itu mungkin ada yang namanya area traffic control system. Ini untuk mengatur lalu lintas. Ya, suatu sistem mengelola lalu lintas yang ada di suatu kota. ATCS. Ini mengatur, contoh ya, mengatur periode lampu lalu lintas berdasarkan kepadatan di suatu ruas jalan. Jadi maksudnya rambu lalu lintas itu
tidak di-setting statis gitu ya, untuk, mengatur, eee, apa, lampu tadi itu diatur dinamis berdasarkan kepadatan. Atau ada lagi misalnya contoh semacam CCTV, itu paling umum ya untuk info kepadatan tuh udah banyak di Indonesia ya, udah umum digunakan untuk memantau, satu kondisi, oh ada banjir dan lain-lain, itu kan sudah menggunakan semacam, eee, kamera video. Nah, yang lain lagi, contoh misalnya yang umum terkait dengan transportasi itu misalnya pencarian rute. Ya Google Maps, itu kan dia udah bisa memperlihatkan rutenya ya, dan dia bisa tahu arah jalan itu satu arah atau 2 arah, dan dia bisa apa, mengetahui jarak yang akan kita tempuh itu seberapa jauh dan kira-kira durasinya itu seberapa lama ya untuk menuju ke satu lokasi. Atau ada juga misalnya untuk memantau, ya satu kondisi itu dia pakai speed kamera. Jadi ada kamera di persimpangan jalan, lantas kameranya itu ya siapapun sebetulnya bisa memantau. Kalau yang saya lihat itu di Amerika kalau nggak salah ya, ada satu website dia menyediakan banyak kamera, eee, dari persimpangan jalan. Jadi tinggal kita pilih aja mana negara bagiannya, lantas mana lokasi yang ingin kita lihat. Jadi dia menyediakan map ya, area mana yang dipasang kameranya, speed kamera. Itu real time. Mungkin di kita juga ada ya yang memantau kepadatan lalu lintas milik, kepolisian. Saya rasa ada ya, kalau terutama kalau misalnya semacam di kota besar semacam Jakarta dan lain-lain itu ada. Saya pernah lihat website-nya, dia dia memantau, cuman saya perhatikan, streaming videonya itu kurang bagus. Jadi gambarnya, frame-nya juga ukuran frame-nya kecil dan, ada delay-nya gitu. Nah, lalu yang terkait dengan komputer tadi, ada yang namanya micropayment. Micropayment itu mungkin banyak di kita ya, kayak semacam kita bayar busway atau MRT, itu kan semacam pakai e-money dengan yang kita tetapkan tuh biasanya jumlah yang ada di situ nggak besar ya. Memang card itu memang digunakan untuk membayar MRT atau membayar busway atau kepentingan apapun yang memang uangnya itu jumlah uangnya tidak banyak. Makanya dikatakan micropayment. Ya, kalau di negara yang lain mungkin udah umum ya, atau kalau kita mau bayar tol, itu kan istilahnya micropayment. Dan ini kan kemarin kita tahu ya, micropayment di Indonesia bisa digunakan karena memang ada undang-undang yang mengatur di Bank Indonesia bahwa micropayment itu diizinkan. Ini contoh mungkin yang semacam tadi ya, kita bisa tahu rute dan itu sistemnya bisa mengetahui kondisi jalan dan dia bisa mencari rute yang optimal gitu ya. Jadi kemungkinan, eee, apa, jarak tempuhnya kemana, jalurnya lewat mana, itu seakan-akan sistemnya bisa mengukur ya. Ini contoh kan misalnya yang high probability rutenya, ini kan yang warna biru, ini durasinya cuma 27 menit ya. Lalu nanti dia cari kemungkinan yang lain, yang medium sama yang low. Low itu artinya mungkin rutenya lebih jauh ya, eee, tapi dia ngasih alternatif kan sistemnya ya. Jadi dari satu titik saya mau ke tempat yang lain, dia memberikan misalnya di sini ada tiga tiga alternatif ya, 3 alternatif, jalur yang bisa saya tempuh. Nah ini kalau dari algoritma sih mungkin Anda pernah belajar semacam apa ya, eee, algoritma untuk mengetahui rute yang terpendek, semacam traveling salesman itu kan ada ya, itu algoritma yang tradisionalnya seperti itu. Tapi kalau untuk kasus sekarang itu kan, eee, pencarian rute itu masalahnya semakin kompleks. Jadi constraint-nya itu eee, semakin beragam. Nah, kalau sistem transportasi, kalau yang ada di Indonesia ya, kalau yang saya tahu itu ya mungkin semacam ini ya, ada semacam website yang menyediakan misalnya info yang terkait dengan jadwal kereta, itu ada lengkap ya, lengkap banget.
Mungkin, fiturnya ada juga yang namanya interactive voice, response. Jadi kalau kita menghubungi gitu ya, eee, menghubungi mau minta informasi nanti ada semacam, mesin yang menjawab ya berbentuk voice. Atau misalnya kita bisa melakukan reservasi online tuh sekarang sudah mudah banget ya, kita mau pilih tempat duduk di mana dan lain-lain itu udah umum. Nah sekarang yang agennya yang menjual itu sudah online. Jadi kita kebayang ya, kalau dulu kan kalau kita beli tiket pesawat mungkin kita menghubungi agen yang offline, maksudnya kita langsung menghubungi tempatnya dan agen itu yang akan ngecek ke, sistem yang ada. Nah kalau sekarang kan enggak ya, kita bisa ngecek langsung ya, ke sumbernya. Sehingga agen-agen yang offline itu bisa kita katakan udah nggak ada sekarang ya. Dan metode pemesanannya macam-macam ya, pakai via toko online pun juga bisa sekarang. Nah, mungkin yang masih agak perkembangannya agak tersendat kalau saya perhatikan itu terkait dengan, eee, rute untuk kendaraan semacam bis. Jadi kalau misalnya bis, kita mau pergi ke mana menggunakan jasa bis gitu ya, antar kota, mungkin, eee, aplikasinya masih belum berkembang seperti kereta api ya. Kalau kereta api kan mungkin lebih mudah mengembangkan, karena kan yang menyediakan jasa cuman satu perusahaan ya, yang, perusahaan jawatan kereta api. Nah, tapi kalau bis itu kan agak rumit ya, karena banyak sekali, perusahaan yang, menyediakan jasa bis. Jadi bis itu kan, ibaratnya namanya, mereknya, nama ya, itu kan beda-beda ya. Nah, itu kalau mungkin yang suka naik bis hafal nih nama-namanya. Nah, walaupun untuk rute yang sama kan yang menyediakan jasanya banyak, nah itu mungkin yang agak agak ribet untuk mengembangkan. Padahal saya rasa ini penting ya, karena tuh masih banyak orang yang menggunakan jasa bis tadi gitu. Nah, transportasi udara mungkin udah lebih enak ya. Kita udah udah umum, kita booking online via websitenya langsung, via agen online, kayak misalnya tiket.com gitu ya, Traveloka, atau agen atau ke website langsung, ataupun juga mungkin via yang lain ya, via via toko online. Lalu mungkin ada semacam ini ya, sistem reservasi itu sudah sekarang udah umumnya berbasis web atau aplikasi yang mobile. Ada juga sih yang contoh misalnya perusahaan yang menyediakan aplikasi untuk reservasi, computer reservation system, ini yang Abacus. Ini sebetulnya semacam, kalau di, web ini semacam CMS lah, content management system. Nah, tapi ini, fitur aplikasi untuk sistem reservasi. Dia menyediakan fitur yang sangat lengkap dan bisa terintegrasi ke banyak, eee, sumber yang lain. Jadi kalau misalnya penerbangan, terhubung ke hotel, terhubung ke sewa kendaraan gitu ya, lalu nanti terhubung ke kurs mata uang, terhubung ke masalah aplikasi untuk prediksi cuaca, kita bisa menentukan itinerary gitu ya, kita mau pergi ke mana dan lain-lain. Nah itu ada semacam sistem yang bisa mengintegrasikan banyak komponen seperti tadi. Nah lalu ya tadi ya, mungkin trennya ya nanti ada autopilot, sistem yang secara pesawat, kalau pesawat sekarang mungkin sudah seperti ini konsepnya ya. Jadi campur tangan manusia tuh sudah sangat minimal sekali gitu. Nah, kalau sistem tiketing, ini mungkin ada semacam barcode, QR code ya, yang digunakan. Ini kan untuk memudahkan, merekod data. Sehingga nanti ketika misalnya kita berinteraksi cuman kita lihatkan barcode-nya, nanti ada sensor yang bekerja gitu ya. Dan sensor pun juga kan nggak mesti ada petugasnya, nggak usah handheld handheld sensor, bisa langsung aja sensornya di satu tempat, yang kita yang ngeceknya gitu ya. Jadi nggak usah ada operator di situ. Nah, baru nanti ada lagi yang namanya sistem navigasi itu pasti ya, ada semacam, menggunakan GPS, nanti ada semacam perangkat yang bisa mendeteksi ya,
mendeteksi posisi, misalnya ada satu pesawat gitu ya yang lewat di area tadi, itu kan bisa mengetahui posisinya. Lantas bisa memproses sinyal satelit GPS tadi gitu kan. Cuman kalau yang terkait dengan tren sekarang, perangkat semacam GPS itu kan ada di banyak alat ya, yang paling umum yang ada di handphone. Kalau ada di handphone itu kan istilahnya di sini dikatakan GPS yang handheld. Nah, kalau GPS mungkin ada di perangkat lagi yang lain, ada semacam di mobil mungkin ya, atau di perangkat lagi yang lain. Nah, cuman kalau di sini yang membedakan itu akurasinya. Jadi kalau yang semacam di handphone yang handheld, itu akurasinya tuh 10 sampai dengan 20 meter. Jadi mungkin bakal meleset gitu. Jadi nggak akurat gitu. Nah, di Indonesia sudah ada ya namanya Traffic Management Center. Ini yang berbasiskan aplikasi komputer, multimedia, terhubung ke banyak, kamera ya, CCTV yang memiliki IP address, nanti dikirim ke server gitu ya. Ini dilengkapi dengan perangkat semacam GPS, CCTV, SMS untuk, laporan, ada internet, aplikasi macam-macam di internet ya, untuk kita memberikan laporan atau melihat melihat satu kondisi, misalnya kemacetan tadi gitu ya. Nanti ada juga aplikasi yang untuk kaitannya dengan ini, untuk mengidentifikasi, oh SIM, STNK, BPKB, nah itu harusnya ada nih semua. Ini kalau yang paling lengkap ya di DKI ya, Traffic Management Center-nya. Ada juga harusnya Traffic Accident Service. Ini sebetulnya ada di Indonesia ya, jadi kalau misalnya ada kasus, semacam kecelakaan, lalu kita butuh semacam layanan yang terkait dengan hukum, gitu ya. Nah ini harusnya kita bisa konsultasi, itu sebetulnya ada di sistemnya sih. Jadi kalau di sistem Traffic Management Center ini harusnya merupakan satu sistem yang lengkap gitu. Nah, seperti itu. Tadi apa coba yang kamu tulis? Ada nggak yang mau kamu tambahkan? Yang tadi kamu tulis apa di situ? Tadi, yang pertama itu Alfianto coba, tadi dia nulis apa di situ? Nah, Alfianto, Iya Bu, tadi kamu nulis apa? saya tadi nulis untuk yang bidang telekomunikasi tadi udah dibahas Mhm, tadi sama tadi tentang yang kayak lain sama WA. Jadi iya, aplikasi yang beras online tadi buat WhatsApp. komunikasi jarak jauh. Kalau aplikasi kayak WhatsApp, menurut kamu kelebihannya apa coba? Kelebihannya sih Bu, Eee, apa sih teknologi di situ yang paling keren dari WhatsApp coba? paling itu sih Bu, media-media yang bisa didukung untuk mengirim berbagai macam pesan ke orang lain dengan jarak jauh. Kita bisa video conference gitu ya? Iya Bu benar. Bisa lebih dari satu orang kan? Iya Bu. Apalagi coba? Apa beda WhatsApp biasa dengan WhatsApp buat bisnis? Paling yang saya tahu sih Bu, kalau WhatsApp Business itu lebih bisa mengarahkan ya ke orang-orang yang bisnisnya gitu, buat kita tahu bahwa orang ini tuh lebih tertarik ke produk yang mana. Biasanya kalau saya perhatikan WhatsApp bisnis itu, kalau dengan yang biasa ya, kita bisa bisa nge-broadcast. Kalau WhatsApp biasa kan kita cuma bikin grup berdasarkan, eee, nomor telepon yang kita miliki ya. Tapi kalau yang bisnis, dia bisa nge-broadcast ke beberapa, nomor yang lain. Termasuk kayak di Line juga ada kan, Line yang bisa nge-broadcast dan ada yang tidak ya. Kalau kita kan bikin grup berdasarkan, apa, berdasarkan list list dari nomor telepon yang kita miliki gitu. Kalau dibandingkan dengan aplikasi chatting yang lain, ada nggak yang menurut kamu lebih bagus dari WhatsApp? Apa kira-kira? Mungkin Telegram sih Bu, Telegram kalau apa dari lebihnya? lebih dari segi keamanannya Bu, setahu saya. Iya katanya ya, seperti itu. Dan Telegram tuh gampang untuk nge-search ya, dari video gitu ya? Bisa ya? Hmm, Kurang tahu Bu, saya tadi saya tahu soal Iya. keamanannya sih Bu. Oh gitu. Oh katanya Telegram itu terkait dengan sistem keamanan, dienkripsi ya? Kalau WhatsApp enggak?
Enkripsi juga sih Bu, tapi mungkin lebih canggih lagi sih enkripsinya buat Oh, si Telegram. kata penciptanya Telegram, dia lebih bagus enkripsi datanya gitu ya. Oke. Satu lagi coba, siapa tadi yang nulis di situ? Siapa yang mau bercerita? Nih, sebelum jam 3. Ada? Tadi Markus nulis apa di situ? Yang di bidang apa, Bu? Di bidang yang tadi, yang pokoknya 2 poin hari ini aja apa coba yang kamu tulis di situ? Aku yang transportasi ada alat navigasi modern, Bu. Apa itu? Biasanya diterapkan di kereta untuk gantiin si masinisnya, Bu. Jadi masinisnya diganti sama di program gitu? Iya, Bu. Itu diterapkan di mana? Untuk di kereta api, Bu. Di kereta api di mana yang sudah menerapkan maksudnya? Di Jepang, Bu. Oh, di Jepang. Iyalah, kalau Jepang kan kereta api cepat. Nggak mungkin ada masinisnya kan? Iya, Bu. Ya kan dia cepat sekali kan? Kecepatannya sangat tinggi, nggak mungkin pakai masinis. Itu semua sudah diprogram. Ya, oke. Apa lagi? Coba. Bu, kalau Ya. misalnya tiket gimana, beli tiket online? Transportasi bukan langsung ya, Bu? Beli tiket online, tadi saya udah bilang kan bahwa dulu kan ada agen-agen yang konvensional tuh. Yang kita datengin ke tempatnya, kita pesan tiket, nanti agennya yang connect dari komputernya ke servernya satu jasa penerbangan. Kalau sekarang kan semua kita bisa online. Ini nih, kamu sekarang udah bisa online dari handphone, dari toko online bisa pesan, bisa langsung ke websitenya langsung gitu kan? Atau bisa lewat agen, agennya agen online. Kayak Traveloka itu kan agen online. Bisa tiket, bisa hotel atau apapun. Tiket.com itu kan agen online. Kalau dulu agennya bukan online. Ya dulu sih yang online-nya agennya gitu ya, pakai semacam komputer memang yang khusus untuk transaksi ke webnya. Jadi yang melakukan koneksi online-nya itu agennya. Kita datang ke agen, itu kan dulu seperti itu. Kalau sekarang semua sudah online ya, kita langsung bisa berinteraksi dengan websitenya atau apapun. Agen-agen yang tadi sebenarnya udah nggak ada sekarang. Jadi bisa ngebayangin ya, dulu agen-agen itu kan dapat keuntungan tuh dari penjualan tiket ya. Sekarang udah nggak ada tuh. Nggak tahu kemana tuh, ceritanya gimana mereka. Kan dulu udah tahun-tahunan kan, ada di jalan mana, Pajajaran tuh, ada yang Garuda Merpati kalau nggak salah, itu ada agen-agennya. Nah, terus banyak tuh di daerah Dago dan mana-mana tuh kan ada agen ya. Agennya ya dia yang memesankan tiket yang kita inginkan gitu ya. Dia agen, tapi agennya ya dia yang online. Tapi kan kita harus datang ke agennya baru kita pesan. Nah, kalau nggak kita via telepon atau apapun ya. Nah, kalau sekarang kan enggak, agen itu udah habis semua sekarang. Kayak gitu. Apa lagi coba? Kalau saya yang telekomunikasinya kayak Tinder gitu, Bu. Pencarian Apa jodoh. itu? Tinder, kayak Tinder, Oh, kayak aplikasi. yang telekomunikasi, Bu. Dia base-nya berdasarkan apa? Lokasi. Ya berdasarkan lokasi, terus misalnya kesukaan terhadap sesuatu. Tapi sebetulnya kayak game juga sekarang udah base-nya ada game yang kalau kita gamenya kayak ini aja lah, Hago itu kan. Itu kan bisa base berdasarkan lokasi kan. Kalau saya mau main game, kita kan harus ada lawannya tuh. Dia bisa nyari berdasarkan lokasi. Nah, itu udah jadi tren sekarang ya. Kayak gitu. Atau bisa juga berdasarkan skor yang kita punya. Jadi skor kita berapa, nanti dia akan carikan lawannya yang skornya nggak jauh. Gitu. Itu banyak option. Oke, apa lagi? Pertama, kenapa tadi? Ya Bu, Tadi kenapa? Ada apa? Bisa ada yang positif tadi Bu, jadi ngetes Oh, dites apa? Rapid? masih rapid sih Bu. Paling Oh. ntar malam saya harus swab paling sih. Itu tuh ini apa? Belum ada yang divaksin? Belum ada Bu. Ini udah ada. Makanya hati-hati. Itu daerah mana sih kamu? Ciamplas Bu. Oh, kamu nggak pulang kampung? Enggak Bu. Orang tua juga lagi di Jakarta jadi enggak. Susah ya? Iya Bu. Ya,
Hari ini cukup ya? Waktunya udah habis nih, saya Bu, masih ada kelas. Ya? Bu, tadi kan saya telat join, Bu, yang masalah sinyal udah saya PC. Saya Mm-mm. belum absen, Bu. Oke, belum absen. Ya, Bu. Ya udah, Kasih, Bu. yuk. Boleh ya? Ya? Wah, ini yang kalau tugas topik Buat tugas minggu depan ya? minggu depan ya, Bu. Hmm. Oke, Bu. Minggu depan kan minggu ke-7. Oke, Bu. Oke, buat minggu depan ya. Ya, Bu. Yuk. Itu tuh perlu bikin PPT-nya juga nggak, Bu? Buat Hmm. presentasinya atau papernya aja cukup, Bu? Ada PPT-nya. Nanti saya bikinin template sekarang ya. Isinya kayak apa? Oke, Bu. Buat pengumpulannya. Sekaligus buat presentasinya juga ya, Bu ya nanti. Ya. Siap. Oke, cukup ya. Yuk, selamat siang. Yuk, siang, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.